Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas informatika. Siapkah kalian untuk belajar hari ini? Kita akan berkenalan dengan user interface Scratch. Mari simak video selengkapnya. Scratch merupakan salah satu aplikasi pemrograman visual terbaik yang dikembangkan oleh Meet. Tersedia dalam dua versi, yaitu online dan offline. Installer versi offline bisa di-download melalui link scratch.meet.edu, sedangkan untuk menggunakan versi online, kalian hanya cukup mengakses link tersebut tanpa harus melakukan instalasi terlebih dahulu. Secara garis besar, jendela Scratch dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut dengan pane. Pada bagian paling atas jendela Scratch terdapat menu bar yang terdiri atas beberapa bagian, yaitu tombol untuk memilih bahasa yang digunakan serta menu file, edit, dan tutorial. Menu file mempunyai perintah new untuk memulai proyek, perintah load from your computer untuk membuka proyek yang sudah dikerjakan, dan perintah save to your computer untuk menyimpan proyek yang sedang dikerjakan. Menu edit mempunyai perintah restore and turn on turbo mode. Adapun menu tutorial digunakan untuk mengakses berbagai tutorial yang disediakan. Di bawah menu bar terdapat 3 tab, yaitu tab Code, tab Costume, and tab Sound. Tab Code atau disebut juga dengan blok palette terdiri atas blok-blok kode yang dapat di-drag dan ditempatkan di script area. Untuk membuat blok palette tidak terlalu besar dan mudah dalam mengelola blok kode yang ada. Blok kode dibagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok blok kode dapat diakses secara cepat dengan cara mengklik tombol yang terdapat di bagian kiri dari blok palette. Sedangkan tab Costume digunakan untuk menampilkan pane editor yang dapat digunakan untuk mengatur komposisi dari sprite. Kita dapat mengatur ukuran, warna, menggambar ulang, dan pengaturan lainnya dari sprite yang dipilih. Dan tab Sound berfungsi untuk menambahkan efek suara terhadap proyek yang sedang dikerjakan. Misalnya, jika kita membuat game untuk perang, kita dapat menggunakan suara yang berbeda untuk ledakan mobil, rumah, dan orang yang terkena tembakan. Dengan demikian, game yang akan dibuat menjadi lebih menarik dan realistis. Kembali ke tab Code, terdapat bagian putih yang disebut dengan script area. Script area adalah bagian jendela yang digunakan untuk menyusun atau menempatkan blok kode. Blok kode ditempatkan di area ini dengan cara di-drag and di-drop berdasarkan kode yang dipilih. Ketika dijalankan, Scratch akan mengeksekusi semua blok kode yang ditempatkan di area ini. Pada sisi sebelah kanan atas terdapat tombol Go and Stop. Tombol Go yang disimbolkan dengan bendera digunakan untuk menjalankan blok kode yang ada di script area. Sedangkan tombol Stop yang disimbolkan dengan segi 6 digunakan untuk menghentikan blok kode yang sedang dijalankan. Kemudian di sisi kanan tombol Go and Stop terdapat tombol pengaturan jendela. Tombol pengaturan jendela terdiri atas 3 tombol dengan 3 bentuk tampilan yang berbeda. Mulai dari kiri, tombol pertama digunakan untuk menampilkan bagian script area yang lebih besar. Tombol kedua digunakan untuk menampilkan bagian stage yang lebih besar, dan tombol ketiga digunakan untuk menampilkan stage dengan mode full screen. Sisi bagian bawah tombol pengaturan jendela terdapat stage. Stage adalah bagian jendela yang digunakan untuk menunjukkan tampilan dari program. Di stage, kita dapat melihat bagaimana tampilan dari backdrop dan sprite, gerakan yang dimiliki sprite, dan interaksi dengan sprite yang lain. Ketika program dijalankan, apa yang ditampilkan di stage akan menjadi tampilan dari program. Bergeser ke bawah lagi, terdapat Sprite and Stage Pane. Sprite Pane digunakan untuk menampilkan daftar sprite yang dimiliki oleh proyek yang sedang dikerjakan. Sprite Pane ditampilkan dalam bentuk icon thumbnail. Ketika proyek dibuat, secara otomatis sprite cat akan ditambahkan ke proyek. Selain menampilkan daftar sprite yang ada, Sprite Pane juga memiliki tombol yang dapat digunakan untuk menambahkan sprite ke proyek. Selanjutnya di pojok kanan bawah terdapat tab Backdrop. Tab Backdrop ditempatkan di tab bar dan akan muncul jika kita memilih backdrop yang ada di stage pane. Tab Backdrop digunakan untuk menampilkan pane editor yang digunakan mengatur gambar dari backdrop. Kita dapat mengatur ukuran warna, menggambar ulang, dan menambahkan objek lain di backdrop yang dipilih. Itu dia penjelasan mengenai user interface aplikasi Scratch beserta fungsi dari tiap-tiap menu yang ada di dalamnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.